Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau jalan Serang dulu, ada arisan keluarga. Semoga lancar. Alhamdulillah wasyukurillah. Karena ya acara bersiap akan dibawakan Haja Asmara Dewi. Waktu dan tempat kami persilakan. Berangkat dan pulang dengan selamat ya, diberkahi semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan umrohnya adalah umroh yang makbulah ya, umroh yang mabrurah ya. Mudah-mudahan pulang umroh banyak perubahan dalam dirinya, banyak ibadah, banyak kebaikan-kebaikan yang lebih daripada sebelum umroh ya. Itulah yang namanya umroh makbulah ya. Yang saya hormati, yang saya cintai, Wa Adin ya, beliau kita doakan juga mudah-mudahan sehat selalu ya, bisa menikmati umrohnya ya. Yang saya hormati, yang saya cintai, Wa Yayen ya, Wa Abdiwati, kemudian ketua kita yaitu Pak Budi beserta pengurus yang lain, ada Jerry, ada Ade, ada Dirman ya, ada yang lainnya juga Said, kemudian ada juga Adede, Mimi ya, Kamaswa, kemudian Rina ya, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Apa kabarnya ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Gini, ulangin coba. Apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak ibu sekalian rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menyampaikan 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama adalah bersyukur. Pertama bersyukur. Bersyukur atas apa saja yang Allah sudah berikan kepada kita. Bersyukur atas apa saja kadar yang Allah berikan kepada kita. Ya, bersyukur dikasih suami yang baik hati, Masya Allah. Ya kan Bu? Suami itu memang sudah catatan jodoh untuk kita dari kita mulai dalam kandungan ibu kita. Jangan melihat suami orang, jangan membedakan suami orang, karena belum tentu kita mampu. Anak mau dia suami dia, wah jabatannya tinggi, bukan. Belum tentu kita mampu. Begitu juga sang suami tidak boleh tidak mensyukuri apa yang Allah berikan dengan istrinya, karena istrinya itulah yang jodoh yang memang sudah Allah takdirkan. Ya, disyukurin ya. Suami belum tentu saya dapat istri yang lain, belum tentu saya bisa menjalankan kehidupan seperti ini, kan gitu. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah keberkahan kepada kita. Allah akan menambah kemudahan kepada kita ketika kita mensyukuri. Bersyukur terhadap bagi anak-anak yang seperti ini gitu ya. Anak itu ujian ya, atau bisa jadi fitnah buat kita. Tapi harus disyukurin ya. Bagaimana kita berjuang menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha sampai maut menjemput kita, perjuangan kita ya. Jadi kalau suatu waktu kita sudah didik dengan baik, kita masukkan sekolah yang baik, kita pesantrenin gitu ya, tiba-tiba dia terpengaruh dengan bisa jadi media, betul kan? Bisa jadi teman-teman jadi luarnya lebih kenceng pengaruhnya daripada nasihat kita, gitu kan? Lebih banyak patuh temannya daripada orang tuanya bisa jadi. Karena apa? Karena godaan media luar biasa. Jadi kita terus mengingatkan dan terus mengingatkan, jangan dibiarkan.
ya, dan doakan terus ya sampai maut menjemput kita. Itu perjuangan kita. Jangan pernah bosan untuk menasihati anak kita, atau jangan pernah bosan untuk mendoakan anak kita. Ya Allah, jadikanlah hamba, suami hamba, anak-anak hamba semuanya, mantu-mantu hamba semuanya, cucu-cucu hamba, cici-cici hamba, keturunan hamba semuanya ya Allah. Jadikan mereka soleh dan soleha yang mengantarkan nanti kami ke surgamu ya Allah. Kami bisa berkumpul dengan keturunan kami bersama di surgamu ya Allah. Itu yang kita doakan. Apalagi Ii sama Ali sama Wa'adi nih, nanti di depan Ka'bah banyak doa sebanyak-banyaknya sampai nangis gitu. Ya Allah, berikan saya ya, atau ada istri saya atau suami saya atau anak-anak saya, mantu saya, cucu saya, keturunan saya ya Allah, sampai ke Mekah ini ya Allah gitu. Minta nih dari kita ya, sampai ke sini ya Allah gitu ya. Mudahkan mereka, tulislah mereka ya Allah di depan Ka'bah ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bersyukur dan bersyukur terus. Karena Allah janji, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Ya, tapi yang tidak pernah bersyukur, ya Allah, kayaknya gue stres nih punya suami dia, gitu ya. Atau stres punya istri dia. Itu namanya tidak bersyukur. Yang namanya keluarga pasti ada dinamika, ada kadang-kadang ada yang namanya piring, kadang-kadang ada yang bentrok gitu kan ya, ada yang jatuh gitu kan ya. Itu udah memang dinamika dalam keluarga. Ada enaknya, ada susahnya. Tapi kalau dihitung banyak enaknya apa banyak susahnya? Banyak enaknya. Dan susahnya bisa dihitung, bisa jadi, ya kan? Tapi senangnya lebih banyak karena kita nggak bersyukur, jadi nggak kelihatan tuh, ya kan? Yang senangnya mana aja, gitu ya? Karena kita nggak berkurang bersyukur, syukurin, ya syukurin apa aja. Karena Allah sudah cinta banget sama kita. Allah tuh udah sayang sama kita ya Allah, dari kita belum punya rumah, benar nggak? Saya merasakan banget Bu, punya anak 3 tinggal 1 kamar, ya masih mau hamil nih, kan bingung kan? Enggak di kamar sama mertua kan 1 kamar gitu kan ya, bingung gitu kan. Tapi terus minta sama Allah, minta terus, nggak pernah bosan. Dekatkan terus sama Allah, dekatkan terus. Bu, Bapak, Allah itu lebih dekat di dalam Al-Quran. Aku itu lebih dekat dengan urat lehermu. Dekat nggak tuh? Leher aja kita nempel. Tapi Allah menyatakan dirinya, dia lebih dekat dari kita. Maka ketika ada masalah dari Allah, ujian itu pasti ada dalam hidup kita. Ya, itulah kenapa kok kita nggak dikabulkan. Gue udah doa sampai keluar darah gitu ya, air mata gitu. Kok nggak pernah dikabulkan? Kenapa? Karena tidak mendekatkan Allah lebih dekat lagi. Ya, jadi kalau kita lebih dekat lagi, Allah lebih cinta, Allah lebih sayang, Allah akan mendengar. Karena kita lebih mendekatkan lagi. Kalau kita menjauh, ya sholatnya aja petang bentong, yang wajibnya gitu ya, apalagi yang sunahnya, gimana Allah mau dengar permintaan kita, ya kan? Dengan air mata kita minta sama Allah, nangis pun sama Allah, karena Allah berkuasa atas keluarga kita, Allah berkuasa atas hidup mati kita. Nangis sama Allah, apa yang akan kita minta untuk ke depan, ya? Kalau kita minta sejauh-jauhnya sebelum maut menjemput kita, apa yang kita minta buat anak mantu dan cucu-cucu kita, kita ungkapkan dari sekarang. Ya, jadi jangan lengah dengan itu. Ya, terus kita berjuang. Yang namanya keluarga pasti diuji. Ya, ada istri yang tidak setia. Allah kasih contoh Nabi Nuh. Nabi Nuh anak dan istrinya membangkang atas ajakan kebaikan yang dia lakukan. Ya, tapi terus dekat sama Allah, terus dekat sama Allah. Ya, jadi jangan pernah Allah berkata tidak adil. Kitanya yang salah, bukan Allah. Ya kan? Kira kita yang perhatian sama kita Allah, atau yang butuh perhatian sama kita tuh Allah apa kita? Allah nggak butuh perhatian. Karena Allah Maha Kuasa, kita yang butuh Allah. Benar nggak? Kita yang butuh Allah. Allah nggak butuh segalanya, orang Dia menciptakan langit dan bumi dan diri kita semua dan apa yang ada di isinya. Jadi kita nggak butuh, Allah tuh nggak butuh kita, tapi kita butuh Allah untuk dikasihani, untuk dikabulkan doa-doa kita sama Allah. Gitu, ya.
Jadi pertama bersyukur apa saja yang Allah kasih. Mau enak enggak enak harus disyukurin. Siapa sih yang tidak mau anaknya semuanya soleh? Ya kan? Pasti kita semua anaknya soleh dan soleha. Tapi kan Allah uji kita. Allah uji kita. Nah dengan ujian itulah, Bu, kata Allah, walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samar. Bahwa kamu nih semua yang aku ciptakan akan aku uji. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan. Sedikit kata Allah, ketakutannya sedikit. Ya, takut mati. Ya, kemudian takut miskin. Ya, takut dijatuhkan sama Allah, takut dihina. Ada rasa takut itu Allah kasih. Ya, rasa kekurangan harta Allah kasih ujian itu, rasa kekurangan pekerjaan, ya panen yang tidak berhasil itu Allah kasih ujian-ujian itu. Kenapa? Ya, karena Allah akan memberikan derajat yang tinggi sama kita. Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepada kita dalam hidup dan kemuliaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersabar. Yang kedua apa? Bersabar. Sabar. Ya, innallaha ma'as sobirin. Beserta Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya, sabar itu dapat pahala nggak? Dapat. Ya, luar biasa sabar itu. Jadi ketika kita sabar, ya, sabar bukan berarti dalam Islam diam, ya. Sabar itu berusaha. Dikasih penyakit jangan pasrah, tapi terus berusaha cari obatnya. Karena kata Rasulullah, semua penyakit pasti ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali pikun yang tidak ada obatnya. Jadi cari sampai ketemu. Ya, jangan bilang udah pasrah aja dah, biarin aja. Jangan. Itu namanya Allah nggak suka sama orang yang pasrah. Terus berobat, tuh minum vitamin ya. Ya, jadi kalau sakit harus berusaha diobatin, jangan didiamkan. Iya, minum vitamin kan biar sehat. Iya, ya. Jadi sabar ya Bu, ini sabar. Kata orang sabar itu ada batasnya, salah. Dia yang membatasi dirinya. Tapi bagi Allah sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Yang terakhir ibu-ibu sekalian adalah taubat. Apa? Taubat. Jadi namanya kita, kira-kira kita banyak salah nggak sih? Banyak nggak? Banyak. Kita banyak dosa, banyak salah. Ya Allah, keluar rumah aja nih, ada orang lewat yang aneh, kita ngomong, ya kan? Dosa. Ya. Kita ini banyak salah, banyak dosa. Maka seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Ya, mohon ampun kepada Allah. Dan kita pasti semua punya aib, benar nggak? Kita pasti punya aib. Tapi aib itu jangan disampaikan ke orang lain. Cukup kita sama Allah aja yang tahu. Kita pernah kan punya aib? Jangan diceritakan sama siapapun aib kita, apalagi sama anak kita. Jangan. Ya, itu aib harus disimpan. Ya, mudah-mudahan Allah terus menutup aib kita sampai maut menjemput kita. Jadi bertobat ketika kita melakukan salah. Tobat itu ada syaratnya. Pertama, ikhlas. Ya Allah, saya benar-benar tobat ya Allah atas semua perbuatan yang saya lakukan. Ya. Yang kedua adalah berjanji tidak melakukan lagi. Berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah terus berbuat baik, terus berbuat baik. Itulah tobat ya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang bilang tobat sambal, pernah dengar nggak? Tobat sambal pernah dengar nggak? Pernah kan ya? Sudah salah, tobat, kemudian lakuin lagi. Itu namanya tobat sambal. Ingat, ketika kita sudah tobat, yakinlah bahwa hidup ini sebentar, Bu. Hidup ini sebentar. Kalau kita tunda-tunda untuk tobat, bagaimana kalau nggak sempat tobat, maut menjemput kita? Benar nggak? Ya, maut menjemput kita nggak tahu. Ya, sementara hidup ini sekali, ya nggak mungkin dua kali. Kalau udah di alam kubur, di akhirat, nggak bisa lagi kita
untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Tapi selagi kita dikasih kesempatan umur, mari sama-sama ketika salah buru-buru minta maaf, buru-buru istighfar, ya Bu. Bu, kalau dosa manusia dengan manusia cukup nggak dengan istighfar doang? Enggak. Harus ditemuinya orang itu ketika kita punya dosa, baru terhapus. Kecuali kita sama Allah langsung minta ampun, minta maaf, ya. Ya mungkin itu saja, ya. Itu 3 hal yang harus terus kita lakukan dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan akhir hidup kita husnul khotimah. Mudah-mudahan akhir hidup kita adalah akhir yang baik, ya. Mari sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk Ali, ya, Iis dan Uwa, ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, ya. Mau berangkat dan juga mau di sananya, ya. Kemudian semangat dalam beribadahnya, ya. Ini kesempatan di sana belum tentu 2 kali, ya. Maka dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan disia-siain. Saya kayaknya udah capek deh, nggak mau tawaf lagi. Jangan. Selagi di sono, ya Wak, ya. Ya Bi, ya. Jadi kita laksanakan terus. Ikutin jamaahnya, ikutin rombongannya, ya. Sayang kalau kita masih kesempatan di sana, ya. Kemudian semoga dimudahkan dan diberkahi semua urusannya, ya, dan keluarganya yang ditinggalkan mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kesehatan semuanya juga sampai nanti bisa berjumpa kembali, ya. Mari kita baca Al-Fatihah. Ala haziniya wa kulinatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim